Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ketentuan pencatatan modal koperasi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian yang akan dibawakan oleh Salsabila Binaya Cahyali. Yang kedua adalah landasan dan asas yang akan dibawakan oleh Carina Diniari Hodotul Umar. Yang ketiga adalah ciri dan sifat yang akan dibawakan oleh Irman Lirmawati. Yang keempat adalah fungsi dan peranan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Diana Suryani. Yang kelima adalah sumber modal yang akan dibawakan oleh Rista Nurbianisari. Yang keenam, koperasi yang ada di Ciamis yang akan dibawakan oleh Sipa Nurlaila. Yang ketujuh adalah pencatatan modal koperasi yang akan dibawakan oleh Gina Anjeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya adalah landasan dan asas koperasi. Landasan terdiri dari 3. Yang pertama adalah landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak terlepas dari landasan-landasan hukum. Yang kedua adalah landasan struktural. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Yang ketiga adalah landasan operasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari penjelasan di atas, bahwa kemakmuran rakyat diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Dengan itu adalah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya adalah asas koperasi, yaitu kekeluargaan. Yang dimaksud kekeluargaan, adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan sesuatu yang berguna dalam koperasi yang diperuntukkan untuk semua anggota koperasi yang ada di dalamnya. Baiklah, setelah tadi teman saya menjelaskan mengenai landasan dan asas koperasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan sifat koperasi yang ada di Indonesia. Nah, dari hasil analisis yang telah saya temui sebelumnya, ciri-ciri koperasi itu memiliki sifat sukarela terhadap anggotanya. Selain itu, rapat atau yang sering kita sebut dengan musyawarah merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi bisa dibilang rapat itu wajib untuk anggota-anggota koperasi. Seperti itu. Dari poin yang 2 tadi, ciri-ciri koperasi selanjutnya yaitu kegiatannya pun harus bersifat usaha sendiri atau yang sering disebut dengan swadaya. Kemudian harus jalan sendiri atau yang sering disebut dengan swakarta, dan kemampuannya pun harus kemampuan sendiri yang sering kita kenal dengan sebutan swasembada. Setelah saya menjelaskan mengenai ciri-ciri koperasi, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sifat-sifat koperasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk sifat koperasi, jelas, koperasi merupakan organisasi perekonomian. Mengapa disebut dengan organisasi perekonomian atau mengapa disebut dengan organisasi? Disebut dengan organisasi karena koperasi dibentuk oleh anggotanya, seperti itu. Setelah itu, anggota koperasi memiliki cita-cita dasar yang sama. Cita-cita yang sama di sini jelas. Mereka ingin mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama-sama yang ingin dicapai bersama, seperti itu. Untuk sifat yang terakhir, yaitu koperasi memiliki watak sosial. Mengapa demikian? Karena anggota koperasi tidak ingin mereka sejahtera sendiri-sendiri atau sejahtera masing-masing. Di sini terlihat jelas bahwa anggota koperasi itu membantu anggota-anggotanya yang lemah.
Sekian penjelasan mengenai ciri-ciri dan sifat koperasi yang ada di Indonesia. Setelah ini materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan koperasi. Fungsi dan peranan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa peranan yang pertama adalah membangun dan mengembangkan. Membangun dan mengembangkan apa sih koperasi? Yaitu potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah koperasi meningkatkan kehidupan di masyarakat. Jadi, koperasi berupaya untuk meningkatkan kehidupan di masyarakat, terutama dalam perekonomian. Fungsi yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Tentu koperasi sebagai guru pertamanya. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir adalah mengembangkan perekonomian nasional. Jadi, koperasi berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang fungsi koperasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan koperasi, di mana peranan koperasi sangat penting untuk pencapaian tujuan koperasi. Peranan yang pertama yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Peran yang kedua adalah koperasi dapat mengembangkan usaha masyarakat. Peranan yang ketiga, koperasi dapat memberikan pendidikan di masyarakat. Pendidikan apa sih yang diberikan koperasi? Yaitu pendidikan tentang perkoperasian dan dunia usaha. Yang keempat adalah koperasi sebagai alat perjuangan. Peranan ekonomi selanjutnya atau peranan ekonomi yang kelima adalah menciptakan demokrasi ekonomi. Yang terakhir, koperasi Indonesia berperan serta membangun dalam tatanan perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Nurfianisari. Di sini saya akan membahas mengenai sumber modal koperasi. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu modal koperasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang dipakai dalam sebuah organisasi yang disebut koperasi dalam menunjang seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan tertentu. Modal tersebut didapatkan berasal dari anggota yang mendirikannya, namun bisa juga modal didapatkan dari pinjaman pihak lain. Dengan kata lain, usaha koperasi dilakukan secara bersama-sama serta dibangun dengan modal semua anggotanya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Modal untuk koperasi berasal dari simpanan, pinjaman, penyisihan hasil usaha, cadangan dana, dan sumber lainnya. Semuanya dapat dihimpun menjadi satu untuk digunakan demi kepentingan koperasi, baik saat pendiriannya hingga menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Tentu saja harus ada catatan khusus mengenai pengumpulan dana untuk modal koperasi tersebut secara mendetail dan jelas. Tujuan utamanya agar modal yang terhimpun dapat dimaksimalkan serta menghindari penyalahgunaan atau dipakai di luar tujuan. Semua akan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dalam sebuah forum rapat anggota. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai koperasi-koperasi yang ada di daerah Ciamis. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah mendengar bukan yang namanya KOSIPA? Itu adalah singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam, di mana termasuk ke dalam salah satu koperasi. Jika kalian ingin membentuk sebuah koperasi, kalian harus mengantongi terlebih dahulu surat perizinan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan setempat. Jika tidak, koperasi tersebut dianggap ilegal. Nah, lalu di mana saja sih koperasi yang ada dan terdaftar di daerah Ciamis? Yang pertama, ada Koperasi Mukti yang ada di daerah Banjarsari. Yang kedua, ada Koperasi Guru-Guru Pamarican yang ada di daerah Pamarican Ciamis. Yang ketiga, ada Koperasi Simpan Pinjam Hikmat yang ada di daerah Cijini Ciamis. Itu adalah salah satu koperasi-koperasi yang ada di daerah Ciamis. Sebenarnya masih banyak lagi koperasi yang terdaftar di daerah Ciamis. Namun, sekitar 200-an lebih koperasi terancam gulung tikar.
Itu semua dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota terhadap koperasi. Tidak sedikit anggota yang meminjam kepada koperasi namun tidak bertanggung jawab dan harus pembayaran, sehingga koperasi kekurangan modal karena modal tersendat di dalam pinjaman anggota. Nah, yang terakhir ada pencatatan modal akuntansi koperasi. Pada prinsipnya, pencatatan modal akuntansi koperasi mengikuti pencatatan pada siklus akuntansi yang lazimnya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kita membutuhkan semua bukti seperti kwitansi pembelian dan penjualan dicatat ke dalam buku harian atau jurnal berdasarkan tanggal kejadian. Yang kedua, semua kejadian yang terekam secara periodik dikelompokkan ke dalam buku besar masing-masing. Yang ketiga, bukti transaksi yang sama dibuat juga pada buku tambahan, fungsinya yaitu untuk pengontrol kebenaran buku besar. Yang terakhir, setelah dipastikan dengan benar, maka saldo pada masing-masing buku besar dapat dipindahkan ke dalam neraca lajur. Dalam laporan keuangan akuntansi koperasi, yang paling banyak digunakan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam neraca, diisikan daftar ringkasan harta, kewajiban, dan modal perusahaan atau koperasi pada saat tertentu, seperti aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lainnya. Dan dalam kewajiban, ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir, dalam modal, terdiri dari modal dari anggota dan SHU yang tidak dibagi. Komponen laporan laba rugi terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi. Contohnya, seperti penjualan, hasil sewa, dan hasil jasa. Selanjutnya, pengeluaran beban yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Contohnya, seperti biaya produksi termasuk ke dalam upah, bahan baku, BBM. Dan ada juga biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biasa juga disebut dengan harga pokok penjualan. Yang terakhir ada komponen laporan perubahan modal. Terdiri dari ringkasan perubahan modal dari suatu perusahaan koperasi dalam jangka waktu tertentu akibat dari peningkatan SHU yang tidak dibagikan.